Tes tes 1 2 3. Tes tes 1 2 3. Tes tes 1 2 3. Apakah suara saya jelas? Bang Garsi, suaraku jelas nggak? Tolong dong di komen. Jelas nggak Bang suaraku, Bang? Bang Garsi, jelas nggak? Makasih. Kita tunggu yang lain ya, Bang. Bang, di situ gambarku terang nggak, Bang? Bang, gambarku di situ terang nggak, Bang? Gambarku jelas nggak, Bang? Gambarku jelas nggak, Bang? Halo, Bang Garsi, jelas nggak gambar aku? Atau gelap? Coba buat terang, terang atau gelap. Tulis Bang Garsi, terang atau gelap. Halo. Halo, tes 1 2 3. Halo. Sambil menunggu rekan permisa yang lain, kita masih menunggu narasumber, dan rekan-rekan bisa nanti jika ada pertanyaan Bang Garsi, gambarnya gelap atau terang? Tolong ketik, Bang. Halo, Bang Garsi. Bang Garsi. Bang Garsi. Halo. 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 Rekan-rekan, selamat sore bagi kita semua. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Saya Wita Siregar selaku host hari ini. Saat ini komunitas kami sedang menggerakkan suatu kegiatan positif dengan tema Ayo Indonesia Bangkit. Saya adalah seorang yang bergerak di bidang pemerintahan dan sangat menyambut kegiatan positif ini. Sebagaimana kita ketahui, dengan kondisi seperti ini, saatnya bagi kita adalah bersatu dan bersama bangkit dengan melakukan kegiatan positif. Kegiatan apapun itu sifatnya kegiatan positif. Terima kasih Kak Yeni. Terima kasih Kak Mary Loho. Halo Bang Paulus. Aduh, Bang Paulus langsung masuk. Halo Kak Mary. Saya sapa dulu yang lain ya Bang Paulus ya. Halo, ya, oke. Halo Pak Popon, halo Pak Garsi, halo Bu Fani. Bersama kita sudah ada langsung nongol Pak Paulusnya. Ya, sebelumnya saya membuka dulu ya. Saya panggil Pak aja lah dengan semangat Bu Iya, Rita. apa aja. Iya. Abang dengar suara saya jelas nggak?
Jangan, Jelas jelas, nggak? jelas, jelas, sangat jelas, Jelas. jelas. Oke, terima kasih ya. Saya perkenalkan diri saya dulu sebelum saya memperkenalkan host tadi. Tadi sebenarnya saya sudah perkenalkan narasumber, tapi nanti saya akan ulangin lagi ya. Hai, saya Wita Siregar, selaku host hari ini. Komunitas kami pada saat ini sedang menggerakkan suatu kegiatan positif dengan tema Ayo dengan hashtag Indonesia Bangkit. Memang saya dikenal sebagai seorang yang bergerak di bidang pemerintahan. Saya tidak bilang saya di mana ya, Pak, tapi saya sangat menyambut kegiatan positif ini. Kita tahu bagaimana kondisi bangsa kita pada saat ini. Tapi yang pasti sudah saatnya kita bersatu dan bangkit bersama melakukan kegiatan positif. Ya, saya sangat bersemangat hari ini karena saya berkesempatan diberikan waktu ya interview eksklusif yang sangat bermanfaat untuk siapapun kita yang akan mendengar sore hari ini. Ya, tema yang kita angkat sore hari ini adalah The Power of Hope. Saya akan perkenalkan narasumber kita yang luar biasa sore hari ini adalah Pak Paulus Winarto. Beliau adalah motivator, author, and trainer The John Maxwell Team. Rekan-rekan bisa follow beliau di Paulus Winarto Official ya, supaya rekan-rekan juga bisa melihat ya apa kegiatan beliau, apa yang dilakukan beliau, dampaknya sangat luar biasa sekali ya. Beliau juga bergerak juga ya, yang saya sangat takjub dan menjadi pertanyaan nanti ya Bapak jawab ya. Beliau adalah pemegang 2 rekor dari MURI untuk telah melakukan seminar dan peluncuran buku di angkasa. Luar biasa sekali. Saya aja ngebayangin perencanaannya aja pun saya mungkin nggak sanggup memikirkannya. Ya, mungkin saya tadi sudah persilahkan dan rekan-rekan mungkin jikalau ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom chatting. Nanti kita akan bahas di sela-sela pembicaraan kita dengan Pak Paulus ya. Saya persilahkan untuk Pak Paulus mungkin bisa menceritakan sedikit latar belakangnya, Pak. Ya, selamat siang menjelang sore teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di sini. Terima kasih Kak Wita udah mengundang saya. Saya Paulus Winarto. Orang lebih mengenal saya sebagai pembicara ya. Motivator itu sebenarnya bukan profesi ya, itu fungsi ya. Tapi background saya sendiri sebenarnya saya 5 tahun jadi wartawan di karir profesional, kemudian setahun lebih saya jadi profesional di bidang marketing, public relation. Sebelum kemudian saya dipecat ya. Jadi saya ini pernah jadi korban PHK ya. Tapi saya dipecatnya baik-baik, legal dan menyenangkan. Saya dipecat dimodalin tahun 2001. Saya dipecat baik-baik, legal dan menyenangkan. Oleh bos saya dimodalin suruh buka usaha sendiri gitu. Jadi kalau orang bilang buka usaha atau bisnis itu modal paling penting adalah uang, saya pernah mengalami dimodalin orang ya. Jadi mungkin itu tidak berlaku buat semua orang gitu. Jadi background saya gitu. Saya lahir di Papua di Sorong, tapi bukan Sorong kiri, Sorong kanan ya gitu. Dan orang yang paling menderita itu kalau lahirnya di Sorong, nanti besarnya di Palu ya. Kalau makin lama di Palu kan sakit, kuliah di Malang, kemudian dinas diserang ya, mati di Balikpapan, dikebumikan di Batu, itu menderita sekali. Saya background saya sebenarnya lahir besar di Papua. Setelah lulus SMP, SMA saya mulai merantau ke Bandung. Kuliah S1 saya jurusan teknik kimia. Kemudian saya melanjutkan studi, saya mendalami bidang kepemimpinan. Sampai sekarang pun saya masih tetap belajar dan bersyukur 2002 saya mulai kenal John Maxwell dan masih terus dibimbing sampai hari ini. Gitu. Mungkin perkenalannya gitu. Saya juga seperti Kak Wita, kami juga berbakti di satu institusi. Nggak boleh sebut ya Kak Wita ya? Ya, awalnya saya di Polda Sumut. Oh iya, gitu ya. Jadi ya, saya juga pengajar dan pembina mental di lingkungan kepolisian ya, gitu. Mungkin perkenalannya gitu, buku-buku saya bisa di googling, googling di Yahoo ya kali ya, googling di Yahoo. Kemudian googling di Google ya, bukan di Yahoo. Kemudian blog saya pauluswinarto.com, banyak artikel di sana yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman gitu. Mungkin gitu dulu Kak Wita. Saya kutip dulu sedikit tadi, katanya kan teknik kimia tuh. Teknik kimia dari universitas apa?
Parahyangan, Oh, Bandung. Parahyangan. Teknik kimia, Parahyangan, ini hal yang membuat saya sangat tertarik. Pertama kali bisa langsung berkecimpung dengan tim The John Maxwell itu gimana ceritanya itu, Pak Oh, itu Paulus? panjang itu. Saya nggak ada Singkat aja, cita-cita singkat. jadi saya nggak ada cita-cita jadi laki-laki panggilan kayak hari ini, nggak ada ya. Jadi kalau orang mau jadi pembicara itu memang niat ya. Kalau saya nggak ada sama sekali. Saya itu setelah buka usaha sendiri 4 bulan kemudian saya mulai menulis buku. Itu pun nulis buku bukan karena keinginan pribadi ya, tapi seperti mendapat wangsit ya. Wangsit itu apa ya? Kayak Hmm. makan mie ayam itu ada wangsit gitu kan, gitu. Dapat wangsit, saya harus menulis buku, ditolak 6 kali oleh penerbit. Tahu-tahu buku itu terbit bestseller, lalu saya mulai dipanggil bicara di mana-mana. Tapi sebenarnya background saya ketika saya kuliah teknik kimia pun saya sudah bekerja itu sebagai wartawan gitu. Hmm. Nah, sering juga orang nanya, menyesal nggak pernah kuliah di teknik kimia? Saya nggak. Buat apa kita menyesali masa lalu? Pada zaman saya memilih kuliah di teknik kimia, itu memang saya suka kimia. Jadi saat itu memang itu yang paling saya sukai gitu. Jadi nggak ada penyesalan, ya saya jalani aja gitu. Nanti ketika saya kuliah, saya lihat bahwa di teknik kimia itu lebih banyak belajar fisika, baru kemudian saya berpikir, waduh, ini kayaknya saya salah pilih jurusan. Tapi karena udah uh, kadung di dalam, ya saya teruskan lah. Itu kan namanya komitmen. Jadi saya juga lulus terakhir di angkatan saya, dan yang lucunya saya pernah beberapa tahun jadi dosen luar biasa di kampus saya gitu, dan ijazah S1 saya sampai hari ini pun masih di kampus gitu, belum saya ambil gitu. Kok bisa? Gitu. Ya biarin dulu di sana, lebih aman di sana daripada di rumah kan gitu. Nah, kemudian ketika kuliah saya sudah jadi wartawan. Nah, setelah tidak lagi jadi wartawan, saya sempat jadi praktisi marketing, public relation itu. Kemudian buka usaha sendiri, saya nulis buku, bukunya laris. Lalu saya mulai dipanggil bicara di mana-mana. Kemudian saya nulis buku berikut bestseller lagi dan seterusnya gitu, ya kan gitu. Jadi saya jadi pembicara itu kecelakaan sebenarnya ya, nggak ada niat. Tapi kemudian saya merasa, oh ini saya nikmati nih. Kenapa? Karena di profesi ini saya bisa menyesatkan banyak orang ke jalan yang benar. Kalau pinjam istilah dari guru saya di Bali, Joger ya, menyesatkan orang ke jalan yang benar gitu. Hmm. Di tahun berapa itu pertama kali menulis buku dan menjadi bestseller? Saya buka usaha itu Oktober 2001. Buku pertama terbit itu Oktober 2002. Jadi setahun setelah saya buka usaha, buku pertama saya terbit, dan di luar dugaan itu bestseller. Kemudian saya mulai kenal John Maxwell. Awalnya dari distance learning dulu, saya sering beli buku lewat online ke Amerika, lalu kenalan dengan beliau. Mungkin beliau berpikir saya manusia aneh juga ya, ada orang dari Indonesia gitu, kemudian sering dikirimin kaset. Zaman itu masih kaset ya. Kaset. Kemudian ya beliau juga punya satu movement ya, atau pergerakan untuk ngebentuk 1 juta pemimpin di seluruh dunia. Ya saya mulai terlibat itu 2003 sampai hari ini. Kemudian saya disertifikasi tahun 2005 untuk mengajar 36 sesi. Lalu saya lanjut lagi belajar, pokoknya nggak pernah berhenti belajar lah ya. Jadi kepala ini juga udah rada botak dikit ya gitu ya, jadi udah mulai rontok ini, rontok nih ya gitu ya, kira-kira gitu. Kan biasanya kan memulai sesuatu hal yang baru itu, khususnya tadi ketika membuat buku pertama kali, mungkin ada tantangan yang menarik atau mungkin ada hal yang menarik yang bisa diceritakan? Yang menarik adalah ditolak. Buku saya, draft buku pertama saya itu ditolak itu sekitar 6 kali, kemudian terbit. Tapi mungkin buat teman-teman, saya ingin memberikan pengalaman saya. Di mana-mana itu selalu yang pertama itu paling susah, dan kita nggak pernah bagus ketika pertama kali bicara, pertama kali menulis. Kalau dibanding buku saya yang terbit 2002 dan sekarang udah jauh sekali gitu. Tapi intinya adalah jangan pernah kecil hati, karena angka 1 miliar itu menjadi berarti kan ada angka 1. Kalau kita nggak pernah mulai, 1 itu kan mulai kan. Dan 0 itu kan artinya kita mulai banyak hal dari 0. Jadi angka 1 miliar itu berarti karena kita mulai banyak hal dari 0, dari sama sekali kita nggak tahu, tapi kita harus mulai supaya suatu ketika hidup kita itu berarti. Angka 1 miliar itu kan berarti. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, ikuti kata hati. Kalau memang terpanggil untuk menulis, menulislah gitu. Dan tujuan saya menulis sebenarnya bukan untuk buku saya bestseller, enggak, saya pengen berbagi aja. Cuma kan ketika penerbit, dalam hal ini Gramedia, saya terima kasih kepada Gramedia Group, Alex Media
Komputindo itu berkenan Mas Ari, pemimpin redaksinya berkenan untuk ngebimbing saya gitu. Nah, saya sangat percaya ketika kita hidup sesuai panggilan hati kita, kita mengikuti tuntunan dari atas, itu pintu-pintu akan terbuka kok dengan sendirinya. Saya mengalami itu sama seperti 2011 saya mulai diperkenankan masuk ke lingkungan Polri, itu juga saya nggak pernah bermimpi, saya nggak pernah berdoa untuk hal itu, tahu-tahu pintunya terbuka dan seperti jalan tol ya. Dan sekarang saya harus bilang gitu bahwa saya sudah menyesatkan banyak orang dari Sabang sampai, bukan dari Sabang, dari Aceh sampai ke Papua ya. Tapi intinya kan semua harus ada langkah-langkah pertama dulu, dan kita mengakumulasi itu butuh proses gitu. Tapi memang kebanyakan dari kita mungkin tidak memahami betapa pentingnya proses itu untuk menempa pribadi kita. Kebanyakan apalagi anak-anak muda sekarang pengen hal yang instan ya Pak ya? Ya gitu. Dan sebenarnya yang paling tidak baik dalam jangka panjang adalah jalan pintas. Dan lihat ya, ketika krisis ini terjadi, orang-orang yang mengambil jalan pintas itu biasanya lebih tidak mudah menghadapi goncangan daripada mereka yang memang mulai dari bawah gitu kan. Jadi pondasinya itu makin dalam gitu sebenarnya. Luar biasa sekali. Saya kan mendapat cuplikan moto dari Pak Paulus sendiri. Saya kutip dulu, saya bacakan ya. Motonya Ya, Pak Paulus silakan. ya. Hidup Anda akan selalu bermanfaat sepanjang Anda memiliki hubungan erat dengan Sang Maha Kuasa. Senantiasa mau berubah ke arah yang lebih baik dan mendapat dukungan dari orang yang tepat. Itu kok luar biasa sekali moto hidupnya. Bisa diceritakan nggak Pak Paulus? Itu sebenarnya dari pengalaman hidup ya, jadi bukan teori. Karena menurut saya, seperti dalam keadaan seperti sekarang, hubungan dengan Tuhan itu segalanya kok. Kalau menurut saya, seseorang kalau hubungan dengan Tuhannya benar, hidupnya itu lebih mudah untuk benar gitu, iya kan? Dia akan lebih mengasihi orang lain, untuk cenderung tidak menyakiti, iya kan? Kalau seperti prinsip saya, kalau saya nggak bisa menguntungkan orang lain, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak merugikan mereka. Ya, lalu kemudian hidup kita itu akan baik kalau kita punya hubungan baik, hubungan erat dengan yang di atas, ya kan. Kemudian yang kedua itu kita mau berubah jadi lebih baik, ya kan. Mau berubah jadi lebih baik. Karena apa? Karena orang yang jadi lebih baik itu, yang bertumbuh itu selalu orang yang bahagia. Kebahagiaan sama dengan pertumbuhan ya. Kebahagiaan sama dengan pertumbuhan, itu kata guru saya John Maxwell. Perusahaan yang bertumbuh itu pasti perusahaan yang bahagia. Keluarga yang bertumbuh pun keluarga yang bahagia. Individu yang bertumbuh juga individu bahagia. Kalau saya punya ilmu satu buku, maka yang bisa saya bagikan itu hanya satu buku. Tapi kalau saya belajar lagi jadi 2 buku, jadi 3 buku, kan semakin banyak yang bisa saya kontribusikan. Dan yang juga penting, selain hubungan dengan Tuhan, kita mau berubah jadi lebih baik, itu dukungan orang yang tepat. Karena kalau kita mau berhasil seorang diri, bisa. Tapi kalau kita mau menggapai hasil yang lebih tinggi, kita butuh orang lain kok. Dan harus orang yang tepat. Jadi tidak bisa sembarang orang gitu. Luar biasa, keren banget ya. Dengan kondisi Terima kasih. Iya. Saya tangkap tadi intinya ya. Punya hubungan yang baik dengan Sang Yang Maha Kuasa, kemudian mau menjadi orang yang lebih baik, mau berubah. Karena yang mau berubah itu pasti orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Dan pasti ada dukungan dari orang yang tepat. Luar biasa sekali Pak Paulus. Pak Paulus, Ya, terima kasih. Ya, mungkin dari situasi yang kita dapatkan oleh kondisi dunia, khususnya Indonesia ya, mungkin dengan kondisi keprihatinan seperti ini, mungkin ada hal yang bisa diimplementasikan sesuai dengan topik kita sore hari ini, Pak Paulus. The power of hope ya. Begini, kalau bicara mengenai harapan itu menarik sekali. Kenapa orang bunuh diri? Orang bunuh diri itu biasanya orang yang sudah tidak punya harapan. Saya ingat Mother Teresa pernah bilang, orang yang putus asa itu orang sombong. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, ya kan? Nah, kenapa harapan itu penting? Kita harus mulai dari situ dulu. Kenapa harapan itu penting? Saya kasih ilustrasi sederhana. Ada penelitian mengatakan bahwa manusia itu bisa bertahan hidup 40 hari tanpa makan ya, 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, 4 menit tanpa oksigen,
Nggak usah dicoba ya, itu udah diteliti. Kalau orang tahan napas 4 menit, kemungkinan akan meninggal ya. Eh, tapi hanya 4 detik tanpa harapan orang itu akan meninggal. Dari mana angka 4 detik? Ya kemungkinan besar sih dari dia loncat dari gedung tinggi ya. 1, 2, 3, 4. Lalu mengakhiri hidup. Jadi kenapa harapan penting? Karena itu yang membuat pertama manusia bertahan hidup, bisa bertahan hidup. Banyak tawanan perang itu kenapa mereka bisa survive? Karena mereka selalu punya harapan. Saya bisa pulang kok, nanti saya ulang tahun atau pada hari raya atau tahun baru. Yang kedua, kenapa harapan itu penting? Selain dia membuat seseorang mampu bertahan hidup, dia juga memberi energi. Karena kalau kita nggak percaya bahwa hari esok itu lebih baik, kita nggak mungkin jalani hari ini dengan penuh semangat. Kuncinya itu, bahwa saya percaya hari esok akan ada sesuatu yang baik, maka saya akan jalani hidup dengan sebaik-baiknya pada hari ini. Ya, jadi Martin Luther King Jr. itu pernah bilang, kalau Anda kehilangan harapan itu Anda mati. When you lose hope, you die. Pemimpin, kalau kata Napoleon Bonaparte itu penjual harapan. Ya, leaders are dealers in hope. Jadi pemimpin itu kan selalu menjual masa depan. Ada masa depan. Jadi ibarat kalau orang jalan di terowongan begitu gelap, tapi pemimpin bisa lihat tuh di sana ada cahaya itu. Kita lagi menuju ke sana. Ya, itu pemimpin. Nah, apa itu harapan? Apa itu harapan? Hope ya, apa itu hope? Hope is reality plus possibility. Jadi harapan itu sama dengan realita atau kenyataan yang ada, ditambah dengan possibilities, yaitu kemungkinan-kemungkinan. Kita nggak bisa ya sekarang mengatakan bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Saya pun mengalami, Kawita mengalami, teman-teman mengalami. Tidak hanya teman-teman, saudara-saudara kita yang ojek online, semua mengalami. Pengusaha menjerit-jerit, apalagi harus bayar THR. Semua mengalami. Kita dalam keadaan yang uncertainty, tidak menentu. Tapi di tengah keadaan realita kayak gini, kita harus masih harus mau percaya bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lain di luar sana kalau kita mau kreatif, kita mau tetap berusaha ya untuk bangkit, tidak kehilangan semangat. Kita bisa percaya untuk bahwa ada kemungkinan lain di luar sana. Dan yang penting ketika seseorang menghadapi masalah seperti saat ini, itu kita bisa minta kepada Tuhan untuk akhiri masalah itu segera. Atau yang kedua, kita bisa juga minta, sembari minta itu, berdoa minta segera berlalu, kita bisa juga minta Tuhan, kasih saya kekuatan. Dan ketika kita diberi kekuatan, saya sangat yakin ketika krisis ini berakhir, mental kita itu akan semakin kuat. Ya, mental kita akan semakin, karena gini, orang bisa dikatakan seorang pelaut yang ulung, itu pasti dia pernah melewati badai, gelombang, dan sebagainya. Bagaimana dia bisa mengatakan dia seorang pelaut yang ulung, kalau dalam hidup dia tidak pernah susah sama sekali gitu kan, ya kan. Jadi saya selalu ingin mendorong teman-teman, kalau Anda masih punya harapan, Anda pasti punya semangat untuk menjalani hidup setiap hari gitu. Jadi seperti itu Kak Wita. Tapi kan terkadang kita juga memahami dari sisi orang yang di kalangan bawah mungkin ya Pak Paulus ya. Dengan contoh-contoh ya, dengan orang-orang yang selalu jualan di kaki lima mungkin, bahkan mungkin dengan tukang ojol ya, mereka merasa dampak yang sangat luar biasa sekali, walaupun memang sudah ada peraturan dari pemerintah untuk ya kita menjaga jarak dengan hal yang peraturan yang sudah mulai ketat, tapi kan mereka juga butuh hidup. Bagaimana cara untuk mengubah mindset mereka dengan keterpurukan ekonomi mereka? Pak Paulus. Ya, ini butuh pertama gini. Setiap ada peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita, biasanya kita akan menempuh proses yang namanya SARA. S-A-R-A-H. SARA ya. S-A-R-A-H. S pertama itu shock. Dia pasti kaget. Saya juga kaget itu, karena banyak juga proyek saya, termasuk rencana mengajar di tempat Kawita bulan depan itu kemungkinan besar akan batal itu. Jadi shock, orang pasti kaget, karena krisis atau hal-hal yang tidak enak itu pertama pasti dia menggoncang kita secara mental. Jadi yang pertama shock, yang kedua dia mungkin angry, marah. Kok ini bisa terjadi? Saya kan rajin ibadah, ya kan saya nggak pernah nipu orang, kok ini bisa terjadi sama saya? Dia marah, dia nggak bisa terima gitu, marah. Lalu dia mulai menyangkal kenyataan, resisten. Nah kalau kita
berputar-putar hanya di kita kaget, kita marah, kita menolak kenyataan, bahkan kita menyalahkan orang lain, maka kita nggak akan pernah keluar itu dari lingkaran keburukan itu. Nah, yang berikut yang harus kita lakukan adalah kita terima, accept. Jadi shock, angry, resist, accept. Kita terima. Ya memang keadaannya gini, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ada hal yang bisa saya kendalikan, ada juga hal yang memang tidak bisa saya kendalikan, saya terima. Nah, kalau saya sudah terima itu, accept itu, baru muncul yang namanya harapan. Nah, dalam keadaan seperti ini, saya tahu ini berat, saya pun berat, terus terang, ya. Tetapi kita harus coba untuk mau melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Saya bersyukur punya teman-teman banyak yang menolong saya, ya, seperti Mas Jeril itu dari sebuah perusahaan konsultan, itu meminta saya untuk kami bareng-bareng menggarap program pelatihan untuk sebuah bank besar di Indonesia. Kami sering itu menggarap itu dari beberapa tahun lalu, tapi di kelas. Nah, ketika krisis ini terjadi, kami bikin kelas online lewat Zoom. Tapi caranya adalah pembelajaran itu sebagian direkam dulu. Nah, direkam, kemudian diposting di website, hanya untuk perusahaan itu, website mereka. Lalu nanti di sore hari, ada 1,5 jam, itu kami akan masuk untuk review dan tanya jawab. Jadi, ini pola-pola kreatif. Nah, mungkin untuk saudara-saudara, teman-teman yang masih bingung, mungkin saran saya coba Anda carilah peluang-peluang apa yang bisa didapatkan. Karena ketika keadaan begini pun ada orang yang bisa dapat peluang. Saya beri contoh tukang sayur di tempat saya, Maulana itu, justru ordernya naik karena orang pada nggak keluar. Mungkin bisa banting setir sementara, beralih profesi gitu kan. Ya, ada juga teman-teman yang kemudian membuat masker. Tapi saran saya jangan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya di tengah penderitaan saudara sebangsa, ya gitu. Ambil keuntungan yang wajar gitu ya. Itu banting setir untuk sementara. Jadi kata kunci untuk saat ini sebenarnya adalah bertahan. Bukan kita mau mencapai sukses yang besar. Dan ini saat yang paling tepat sebenarnya untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Dengan kita di rumah aja, ya, itu sebenarnya kita sudah membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi coba cari alternatif lain, ya. Cari alternatif lainnya. Saya kutip bahasa anak bahasanya, baru kali ini dengan tinggal di rumah, dengan diam di rumah menjadi pahlawan bangsa, kata anak buah saya. Iya, betul, setuju sekali. Makanya Superman pun sekarang gendut katanya, ya. Karena harus tinggal. Superman sekarang gendut, ya. Dia stay at home, ya, gitu ya. Iya. Memang luar biasa sekali ya. Memang terkadang kebanyakan secara akal sehat kita mungkin ya, dengan kondisi seperti ini, dengan keterpurukan seperti ini, mungkin seketika kita merasakan betapa tidak adilnya Tuhan kepada kita. Tapi dengan proses pembelajaran seperti ini, ternyata di balik ini semua Tuhan juga semakin ajarkan kita semua betapa sibuknya kita, betapa sombongnya kita, betapa angkuhnya kita, dan ternyata musibah ini membuat Indonesia semakin kuat. Setuju nggak Pak Paulus? Setuju sekali. Yang pasti keadaan uncertainty ini yang pertama dia akan mengeluarkan kita dari hidup otomatis, proses yang nyaman, rutinitas, kita akan keluar sehingga kita akan punya sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru, rutinitas yang baru nantinya ya. Jadi kalau pakai bahasa gampangnya itu kita hidup selama ini dalam keadaan normal, tapi mungkin kita akan masuk ke fase yang normal yang baru. Seperti gini lah. Seperti belajar online, itu akan jadi hal normal yang baru gitu buat siapapun. Lalu, yang saya suka sekali tadi Kak Wita bilang, keadaan seperti gini itu mengajarkan kita untuk rendah hati. Bahwa ternyata kita butuh Tuhan. Kita jaga jarak antar sesama, tapi jangan jaga jarak dengan Tuhan. Ya, jadi mengajarkan kita humility. Humility itu bukan kita mendepresiasi atau mengurangi nilai diri kita, tapi kita juga mau mikirin orang lain. Ada orang mengatakan bahwa kerendahan hati itu adalah kebaikan yang paling tinggi ya, number one virtue. Ya itu betul itu, karena dalam keadaan begini itu kita akan tahu bahwa kita itu butuh sesama, ya kan? Kita mulai belajar bagaimana kita bisa diandalkan oleh orang lain, kita bisa mau diajar lah, teachable oleh orang lain, ya kita nggak mikirin diri sendiri gitu kan. Nah itu beberapa hal, dan itu yang akan kemudian membuat hidup kita bermakna gitu. Ada tahap-tahap yang harus kita lalui untuk kita mendapatkan fase hidup normal yang baru. Ini kan sudah mulai nih terbentuk ini ya.
gitu. Dan saya juga tidak berharap ini akan lama-lama. Yang pasti sekarang Google pun nggak tahu itu kapan ini akan berakhir. Kalau kita tanya ke Google, mungkin ada dua hal yang Google nggak akan tahu. Pertama adalah kapan krisis berakhir. Yang kedua, bagaimana cara menangani istri. Ya, itu kadang-kadang Google juga bingung gitu ya. Kok gitu? Itu bercanda ya. Memang Mbah Google segala-galanya bagi kita. Tapi kita sapa dulu ya Pak Paulus, kita sapa dulu mungkin Pak Doni Saputra, terima kasih sudah menonton. Kemudian Pak Chandra, Pak Julius, Pak Andreas, Pak Joni, terima kasih sudah bergabung. Bu Maya, Bu Fani, kemudian siapa lagi nih? Bentar ya Pak Paulus. Iya, banyak sekali di atas itu. Iya, Bu Nina, terima kasih. Marcel, tadi ada pertanyaan, bentar ya Bang, tadi aku lihat ada pertanyaan, gimana cara membuat buku supaya menarik dan apakah ada standar, ini tunggu bentar, minta tolong dong, minta tip dong kalau mau tulis buku tentang biografi, bagusnya berapa lembar ya biar menarik, ini dari Rizky. Bisa dijawab nggak Bapak? Ya, bisa. Mas Rizky, menulis itu salah satu cara untuk meninggalkan warisan berharga buat generasi berikut. Jadi niat Anda itu saya apresiasi. Ya, soal berapa tebal itu kita nggak tahu, tapi yang pasti bukunya untuk siapa. Kadang-kadang ada juga orang di Indonesia yang membuat biografi dalam bentuk komik. Nah, itu juga boleh dicontoh itu. Kalau nggak bisa gambar, balik lagi prinsip hidup saya, cari dukungan dari orang yang tepat. Gitu. Itu bisa dilakukan kalau ini. Soal berapa halaman itu tidak bisa saya katakan. Yang paling baik adalah Anda membuat draft dulu, lalu kemudian berdiskusi dengan penerbit. Karena penerbit itu biasanya dia punya pertimbangan ketika sebuah buku akan diterbitkan. Misalnya pasarnya siapa, kemudian kelebihan buku Anda dibanding buku yang sudah ada itu apa saja. Nah, kadang-kadang akan terbantu kalau misalnya penerbit itu dosen, pembicara, karena dia kan punya market sendiri itu kan. Gitu. Dan jangan berpikir bahwa buku itu harus tebal ya. Kalau tebal sekali kan kelihatan pintar. Tapi biasanya orang yang beli buku tebal-tebal itu jarang itu dibaca sampai habis itu. Ya kan? Mungkin ada tips supaya biografi itu lebih menarik biar enak dibaca gitu. Mungkin maksudnya juga sekalian Pak Rizky tadi. Saya tidak pernah menulis biografi ya. Jadi agak susah saya memberi pendapat. Tapi yang pasti kita harus tahu kita menulis itu untuk siapa. Kemudian jangan hanya teks ya, jangan hanya teks, mungkin gambar, foto itu penting ya. Dan ya itu tadi kembali lagi itu bahasanya itu disesuaikan dengan siapa yang baca. Karena kita kan menulis buat orang lain bukan untuk kita kan, gitu. Itu yang penting. Ya Pak Rizky, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita lanjut ke yang lain. Terima kasih juga buat, kita lihat ya, untuk Julius, untuk mungkin rekan-rekan yang lain, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Mungkin satu hal Kak Wita saya ingin berbagi sedikit tips menghadapi masa-masa sulit ini, bicara soal harapan. Kalau kita bicara lawan kata dari terang adalah gelap ya. Ya kan, lawan kata dari tinggi adalah rendah. Ya, lawan kata dari berani adalah takut. Bukan. Dalam keadaan gini, lawan kata berani mungkin bisa takut. Tetapi kalau saya balik sekarang, lawan kata takut adalah berani. Lawan kata bukan. Dalam keadaan seperti gini, lawan kata takut itu bukan berani. Lawan kata takut itu adalah iman. Jadi kita selalu punya ketakutan dan kita selalu punya iman. Nah, ketika ketakutan ini naik, maka iman seseorang akan turun. Nah, ketika iman ini naik, ketakutan akan turun. Dan kita tidak bisa membuat ini balance. Ya, ini artinya ini seimbang. Nggak bisa, nggak akan pernah gitu. Makanya kalau Anda banyak kekhawatiran, saran saya jangan terlalu banyak menonton berita, membaca-baca berita tentang corona yang pesimis. Anda dengar lagu-lagu ceria aja, lagu-lagu yang ceria. Mungkin Anda baca kitab suci agama Anda masing-masing, sehingga apa yang terjadi, iman Anda itu akan naik dan ketakutan akan turun dengan sendirinya. Ya, jadi tergantung Anda lebih banyak memberi makan apa ini, ketakutan Anda kah atau iman Anda, ya. Dan hati-hati memilih teman ya, karena
dalam keadaan seperti gini itu lingkungan pergaulan itu sangat amat sangat penting. Wih, luar biasa sekali. Saya sapa dulu, kebetulan ini coach saya ada Pak Paulus, Bu Oriani. Terima kasih sudah bergabung, Bu. Terima kasih sudah. nih Bu. Ini sedikit ya Bu, saya kilas balik tadi bahasannya Pak Paulus bahwa bisa dikatakan jika ketakutan makin tinggi, maka kita punya iman makin rendah. Atau jikalau dibalik, jika iman kita lebih tinggi, maka ketakutan kita makin rendah. Jadi itu tidak bisa balance ya. Dan yang paling terutama tadi kata Pak Paulus bahwa itu terpulang kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau menyerap semua hal-hal yang negatif tadi sehingga hal positif dalam diri kita akan semakin terkuras habis. Dan yang satu lagi yang paling penting, kita harus punya teman-teman yang positif. Luar biasa sekali. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Kak Paulus? Gini, kalau kita punya jeruk, kita meres jeruk yang keluar itu apa? Jeruk kan? Kalau kita punya jeruk. Orange, ya cari jeruk. Kalau orang mentalnya kuat dalam keadaan gini, dia akan tambah kuat. Sebenarnya yang di dalam itu akan keluar. Jadi saat-saat seperti gini itu menentukan integritas kita loh. Gampang kan kita ngajarin orang lain, kamu sabar, sabar. Ya lu nggak pernah ngalamin. Nah sekarang buktiin bahwa Anda benar sabar. Nah caranya gimana? Yang tadi saya bilang, beri makan iman Anda, dengar lagu-lagu yang positif, baca kitab suci agama Anda, bergaul dengan orang-orang yang positif gitu. Supaya Anda selalu optimis menghadapi hidup. Karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya sebenarnya. Tapi kemungkinan ada yang juga nanya itu kayaknya, ya. Ada yang nanya. Ya. Mau apa nih? Coba Pak Paulus bisa baca nggak? Di tempat saya kok susah benar bacanya karena bergerak terus. Nah, mau tanya bisnis apa yang cocok untuk saat ini di bidang fashion? Bikin masker kali ya. Bikin masker, alat pelindung diri itu lagi sangat dibutuhkan. Bisnis itu akan baik ketika dia bisa menjawab kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Itu aja prinsip umumnya itu. Tentu itu hanya garis besarnya saja, ya kan? Ya, mungkin dengan kondisi lanjut, Pak. Dan dalam keadaan gini itu sebenarnya orang paling butuh pemimpin loh. Jadi Anda yang punya posisi kepemimpinan, Anda itu harus terlihat ya. Jangan tinggalkan keluarga Anda, jangan tinggalkan orang-orang yang Anda sayangi dan menyayangi Anda. Anak buah Anda itu perlu melihat Anda gitu. Karena ketika pemimpinnya kabur, nggak terlihat, itu anak buah akan kehilangan rasa percaya diri, rasa aman. Mereka butuh melihat pemimpin saat sekarang itu tidak pidato. Mereka butuh melihat pemimpinnya itu peduli, memberikan mereka guidance, bimbingan, arahan, dan sebagainya gitu. Iya kan? Itu saat-saat sekarang itu saat yang paling baik untuk pemimpin tampil, untuk kita juga kreatif. Sebenarnya orang kreatif itu cirinya satu, dia selalu percaya ada jalan, ada cara, ya kan, ada cara, ada jalan, ada cara, gitu kan, gitu. Orang kan dulu bilang aku anak singkong, kamu anak keju. Sekarang orang bisa bikin singkong keju, gitulah, kira-kira gitulah, gitu komprominya. Pak Paulus, ini ada pendapat dari Pak Joni. The power of kepepet memunculkan potensi yang terpendam. Gimana pendapat Bapak ini? Ya ada betulnya, ada betulnya, ada betulnya ya, karena orang akhirnya kan mau nggak mau dia mikir kan. Dan ketika orang mikir, dia akan menemukan apa jalan keluar gitu kan. Ya. Tapi yang paling penting dia harus punya keyakinan itu bahwa ini pasti ada jalan gitu, pasti ada jalan, iya kan? Kalau dia nggak punya keyakinan ada jalan, itu dia akan nggak punya stamina, dia nggak punya energi, dia nggak punya daya tahan. Jadi dia tetap harus percaya bahwa ada jalan, ada solusi ya. Jadi seperti kalau pelatih sepak bola lah kasarnya, kan babak pertama mereka kalah kan. Lalu kan ada istirahat itu. Nah, ketika istirahat itu kan dia dalam keadaan kepepet. Dia harus yakin dong bahwa di babak kedua mereka bisa menang. Nah, harapan, keyakinan-keyakinan ini itu sangat perlu untuk saat sekarang. Harapan dan keyakinan. Saya kutip, harapan dan keyakinan itu sangat penting sekarang. Iya. Memang gimana kita bisa dengan harapan yang sangat penting ini bisa memberikan dampak atau mungkin tindakan positif yang mungkin saat ini sangat penting sekali. Mungkin ada tip-tipnya dari Pak Paulus? Dalam keadaan
krisis gini, kita jangan pernah kehilangan harapan. Ya, mungkin sedikit saya berbagi. Ya, karena saya juga hidup saya juga banyak krisis sebenarnya. Tapi ini juga salah satu yang kemudian cukup menggoncang kami ya dalam segala hal ya. Yang pertama kita harus punya kesadaran bahwa hidup ini itu ada naik ada turun ya. Kalau kita ke rumah sakit, grafik orang itu jantungnya dia lurus saja. Itu artinya apa? Itu artinya sudah lewat ya. Tapi kan ada naik, ada turun. Orang yang mau sukses tapi nggak mau gagal itu baru jalani setengah hidup. Jadi dia begini hidup itu. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Yang kedua, bagaimana kita tetap punya harapan selain kesadaran bahwa hidup ini naik turun. Yang kedua, kita belajar untuk selalu bersyukur. Guru saya di Bali, sahabat guru saya, Joger, pengusaha kaos itu pernah bilang, kita juga perlu bersyukur untuk hal-hal yang tidak terjadi. Misalnya, kita tidak perang, kita tidak perlu makan dari tong sampah, kita tidak dihianati, kita tidak sakit. Itu juga harus disyukuri. Bukan artinya kita mensyukuri mereka yang sakit. Tidak, kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh, supaya mata rantai COVID ini bisa segera diputus. Tapi kita di sisi lain juga bersyukur kita tinggal di negara yang tidak sedang perang. Anda bayangkan di Ekuador itu, saya lihat itu mayat-mayat bergelimpangan di jalan. Saya lihat di berita itu, BBC News ya. Jadi belajar untuk bersyukur. Kita kan biasanya hanya bersyukur kalau apa yang kita mau kita dapat. Tapi cobalah kita bersyukur juga untuk hal-hal yang tidak terjadi ya, gitu. Kemudian yang berikut, tarik pelajaran. Apa yang bisa kita pelajari? Mungkin kita selama ini nggak banyak waktu dengan keluarga. Sekarang kita banyak waktu, ya kan? Lalu kita dekatkan diri kepada Tuhan ya. Mungkin lewat doa, kita membaca kitab suci, itu juga bisa. Dan yang terakhir yang mungkin penting juga, tetap berbuat yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Berbuat yang terbaik dengan mindset. Jadi ini penting ini ya Kak Wita, mindset, headset, buset ya gitu ya. Berbuat dengan yang terbaik dengan mindset, melihat manfaat-manfaat apa yang bisa kita dapatkan kalau krisis ini bisa berlalu atau bisa kita atasi. Jadi selalu fokus ke manfaat yang bisa saya dapatkan. Ketika kita menggapai mimpi pun saya selalu bilang itu. Ketika menggapai mimpi itu ada KMS, kejelasan, manfaat, strategi. Kejelasan, manfaat, strategi. Mana yang paling penting? Manfaat. Ya, manfaat. Ketika seseorang menulis sesuatu, dia tahu itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi untuk orang lain, untuk keluarga. Seperti saya menulis kan sebenarnya warisan buat anak-anak saya. Itu beda dengan semangat ketika saya menulis untuk cari nama. Ngapain cari nama? Saya udah punya nama kok, gitu kan, misalnya gitu. Jadi, sekali lagi, lakukan yang terbaik, serahkan kepada Tuhan. Ketika melakukan yang terbaik, mindset kita harus, kalau saya bisa atasi krisis ini, saya bisa lewati tahap ini, manfaat apa yang saya dapatkan. Salah satunya adalah mental kita semakin kuat. Mental kita semakin kuat. Luar biasa sekali. Saya mendapat banyak pembelajaran yang luar biasa sore hari ini. Ya, Pak Paulus. Ya, sebelum kita closing ya, mungkin ada pesan untuk anak-anak bangsa yang kategori anak-anak milenial mungkin Bang Paulus? Untuk anak-anak milenial mungkin ada pesan khusus Bang Paulus? Eleanor Roosevelt itu pernah bilang bahwa masa depan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya pada keindahan mimpi mereka. The future belongs to those who believe in the beauty of their dream. Jadi masa depan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya pada keindahan mimpi mereka. Indonesia masa depan itu adalah milik teman-teman, milik anak cucu kita. Ya, perjuangkan itu dari sekarang karena kalian yang akan menjalani, menikmati ya. Saya kadang suka agak sebel gitu kalau lihat orang-orang tua yang selalu berpikir bahwa generasi mereka itu generasi yang terbaik. Dan mereka lupa bahwa suatu ketika harus diteruskan ini. Ya, jadi kepada adik-adik Indonesia masa depan ini saya yakin pasti lebih baik dari sekarang dan tugas kita untuk mewujudkan negeri yang lebih baik itu. Jangan pernah putus asa sebab orang yang putus asa itu tidak akan pernah punya stamina, tidak akan pernah punya energi untuk menghadapi hari-hari. Dan yang paling penting adalah jalani hidup hari demi hari. Yang paling penting adalah hari ini. Berbuatlah yang terbaik hari ini. Karena kita nggak pernah tahu hari esok masih ada nggak buat kita. Tapi kita punya hari ini, berbuatlah yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Luar biasa sekali. Saya mendapatkan banyak sekali manfaat dengan bincang-bincang kita. Nggak terasa loh Pak Paulus, kita sudah bincang-bincang 42 menit. Padahal tadi target kita 40 menit. Iya. Sebelum kita closing, mungkin rekan-rekan tadi ya mungkin ada pertanyaan
Mungkin ada pertanyaan yang baru bergabung, mungkin Bu Lina atau Bu Esti, terima kasih sudah menonton kami walaupun sedikit telat karena kita juga mau selesai. Ya, mungkin ada pertanyaan, bisa follow kami, ya follow kami di @Paulus Winarto Official atau Regarwita, dan kami akan nanti follow up jika nanti ada pertanyaan atau mungkin nanti Bang Paulus mungkin nanti yang berminat ya, berminat untuk mengikuti seminar atau trainernya Bang Paulus, bisa nggak kontak kemana Di atau di DM mana? aja. Di DM aja, di DM aja di IG bisa. Oh, di DM di IG ya. Terima kasih Ya. rekan-rekan kalau Pak Paulus sudah membukakan diri supaya kita lebih banyak lagi ya mengenal apa kegiatan trainer dari Pak Paulus ini. Dan sebelum kita closing, saya bacakan ya, saya kutip hal-hal yang tadi kita dapatkan ya. Ya, kita harus memiliki kesadaran bahwa hidup itu ada naik turunnya. Jadi kita jangan hanya mau siap sukses, tapi juga kita harus siap untuk gagal. Kemudian yang kedua, kita harus belajar bersyukur. Karena dengan bersyukur itu, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa dari Tuhan. Baik bersyukur dari hal yang tidak terlihat tadi ya, mungkin dari kita tidak perang, mungkin kita bisa sehat, kita bisa mendapati hal-hal yang lain. Kemudian kita bisa melihat proses pembelajaran yang Tuhan berikan. Kemudian juga kita harus makin dekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian juga kita harus terus berbuat atau memberikan yang terbaik. Kita harus selalu kalau bisa menjadi manfaat bagi orang banyak. Ya Pak Paulus, cocok nggak tadi tuh bahasanya tadi? Ya, mantap. Ya, ya. Saya rekan-rekan, saya juga minta tolong sebelum kita closing, mari kita sama-sama untuk memviralkan. Ayo kita sama-sama buat hashtag Ayo Indonesia Bangkit. Biar kondisi ini bagaimanapun rekan-rekan, ayo kita ketikkan Ayo Indonesia Bangkit. Di hashtag ya Kak Wita? Ya, hashtag Indonesia Bangkit. Ya, saya sudah ketik. Indonesia Bangkit, hashtag Indonesia Bangkit, karena bagaimanapun dengan kondisi seperti ini ada hal positif yang bisa kita lakukan. Siapapun kita, apapun kita bisa melihat sisi-sisi positif yang mungkin dulu tidak terlihat atau tertunda kita lakukan. Karena kenapa? Ya contoh, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena bagaimanapun dengan kondisi saya sebagai seorang pekerja. Tapi dengan kondisi kita bekerja dengan baik, kami tidak ada diliburkan, ASN aja yang diliburkan. Tapi dengan ketaatan kita untuk tetap bekerja dengan baik dan tidak berkeliaran kemana-mana, tetap di dalam ruangan, itu juga cukup sangat membantu. Kemudian saya juga lihat di sekitar saya, yang tidak memakai masker, ya saya bekerja sama dengan mungkin pembantu rumah tangga saya untuk keponakannya membuatkan masker dengan harga murah dan itu saya bagi-bagikan. Semoga itu juga bermanfaat ya. Dan saya juga bekerja sama dengan BRI mungkin ya. Saya itu membuat kotak room, sterilizer room, bantuan BRI ada 3 di PT IKA. Mungkin hal-hal yang bisa kita perbuat untuk lingkungan, mungkin lingkungan pekerjaan, lingkungan tetangga, sekitar kita, ayo kita sama-sama berbuat baik. Kapan lagi kita bisa melakukan hal yang seperti ini? Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan pengen memberikan pembelajaran yang luar biasa sekali kepada kita semua ya, tanpa terkecuali, kepada kita semua. Buktinya ya Bang Paulus, buktinya kepada keluarga kami ya. Ibu saya 12 kali melahirkan dan sungguh luar biasa pembelajaran yang Tuhan izinkan terjadi ya. Kita selama 2 minggu ini sudah ibadah Zoom, memakai Zoom sudah 2 minggu ini jam 7 malam setiap hari. Tetap topik yang kami angkat tetap ayo Indonesia bangkit. Kita berdoa untuk tenaga medis, kita berdoa untuk aparat pemerintahan, kita berdoa untuk orang garda-garda terdepan, untuk TNI, Polri, dan juga mungkin ojol yang di pinggir-pinggir jalan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka, tapi dengan doa, kayak kita agama apapun kita dalam bentuk apapun yang kita lakukan, dan ini sebenarnya bukan ide saya, ide abang saya yang paling besar. Dek, kamu setiap hari itu pakai Zoom, kok dengar ngomong-ngomong sendiri, yuk dong kita buat untuk keluarga kita, dan ini luar biasa sekali mempersatukan kita semua.
anak beranak 12 keluarga, ada Kalimantan, ada Bali, ada Sumatera, Sulawesi, bahkan Ambon. Tiap jam 7 malam kita kumpul untuk doa Ayo Indonesia Bangkit. Mantap. Ya, terima kasih Bang. Jangan biarkan apa yang tidak bisa kita lakukan menghalangi apa yang bisa kita lakukan. Jadi berbuat yang terbaik. Diam di rumah pun itu hal yang baik ya. Gitu. Iya. Sekarang diam di rumah menjadi pahlawan Bang Paul. Betul. Ya, terima kasih untuk sore Terima kasih. untuk sore yang luar biasa ini. Ayo Bang Paulus, sama-sama kita angkatkan tangan, kita katakan Ayo Indonesia Bangkit. 1, 2, 3 ya. Ayo Ya, Indonesia. Ayo Indonesia Bangkit. Bangkit. Terima kasih Bang untuk kesempatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih.